Bayangkan saja orang suruh mencangkul mulai subuh sampai maghrib. Begitu maghrib dikasih gaji 100 juta. Kira-kira bagaimana? Seolah-olah tidak pernah capek sedikit pun. Walaupun itu tengah siang juga menggepar dia. Mulai pagi sampai maghrib suruh macul terus. Tapi gajinya 100 juta. Hilang, pegel-pegel linu-linu hilang. Ya. Kalau 100 miliar kira-kira gimana? Sudah. Kamu capek hari ini? Enggak. Nah, itu. Enak kerja? Enak. Kalau 100 triliun? Kamu bagaimana kerja hari ini? Capek? Saya mau kerja lagi, ada kerjaan lagi. Nah, gitu. Ya kalau surga gimana? Sudah seolah lam yaro bu'san qattu, tidak melihat dia penderitaan sedikit pun. Seolah-olah maksudnya begitu. Qala baginda Nabi mengatakan tsumma qala Musa alaihissalam, kemudian berkata Nabi Musa alaihissalam, ai Rabbi, hai Tuhanku, abdukal kafir, hambamu yang kafir, tuwasi'u alaihi, engkau meluaskan alaihi atasnya fitunya dalam urusan dunia. Qala Nabi berfirman, fayuftahu, maka dibuka lah untuk Nabi Musa babun, satu pintu, minan nari, dari neraka. Fayaqala lahu, maka dikatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, hadza, ini ma'adatu, perkara yang aku siapkan lahu untuk orang kafir ini. Faqala Musa, ay Rabbi, hai Tuhanku, wa izzatika, demi kemuliaan engkau, wa jalalika, dan keagungan engkau, lakana fid dunya, kalau dia ini di dunia, mundu khalaqtahu, mulai engkau menciptakannya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, terus engkau luaskan dunianya, maksudnya begitu. Ini diringkas ini. Terus engkau luaskan dunianya. Wa kana hadza masirahu, dan adalah neraka ini masirahu, akhirnya ka'alam yara khairan qattu, seolah-olah dia tidak melihat khairan qattu, kebaikan sedikit pun. Ya Allah, kata Nabi Musa, ini orang kafir malah engkau luaskan, mobilnya banyak, ya, rumahnya mewah, teknologinya tinggi, badannya sehat, umurnya panjang. Maka Allah dibuka untuk Nabi Musa satu pintu ke neraka. Ini loh yang saya siapkan untuk dia. Maka Nabi Musa mengatakan, seumpama dia ini di dunia mulai dia diciptakan sampai hari kiamat, terus engkau luaskan dunianya, tapi akhirnya begini, seolah-olah dia tidak pernah mendapatkan kebaikan sedikit pun. Ada orang diangkat jadi presiden, setelah itu digantung pokoknya. Menyesal gak kira-kira? Kalau ngerti akhirnya begini, enak jadi kuli aja saya. Ya. Jadi presiden akhirnya digantung, kayak presiden itu Pakistan zaman dulu, Zulfikar Ali Bhutto itu. Jadi presiden berapa, 20 tahun atau berapa, akhirnya digantung. Umpama boleh ditanya itu, dia akan menjawab, enak jadi kuli aja kalau begini, tahu. Gara-gara jadi presiden digantung. Nggak usah digantung, gara-gara jadi bupati masuk penjara gitu aja. Ngerti begini enak jadi cari aja di bupati. Nah, bagaimana kehidupan dunia yang cuman beberapa saat ini kan terus mendapatkan neraka yang selama-lamanya, terus seolah-olah orang kafir itu tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun. Terus kita orang iman itu gimana?
dari cerita Nabi Musa yang diceritakan langsung oleh Sayyidul Anbiya baginda Muhammad SAW, menyimpulkan gimana? Menyimpulkannya, jangan kita tergiur dengan kemewahan orang-orang kafir, dan jangan kita merasa sedih gara-gara kesempitan-kesempitan yang Allah berikan kepada kita. Wala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Ngaji itu capek ngaji. Siapa yang ngaji 10 tahun? Siap? Insyaallah. Santri baru ini loh. Siap? Santri lama? Insyaallah. Bagaimanapun capeknya ngaji sampai pantat kamu peyok, ya, itu sudah nggak ada apa-apanya dibanding kursi-kursi dari cahaya yang Allah sediakan di surga Allah. Kamu sudah duduk di sana, ternyata tidak capek sama sekali. Maka dalam hadis yang lain, pada hari kiamat Allah panggil manusia yang paling enak hidupnya di dunia. Orang yang paling enak lah, orang kaya, ganteng, sehat, banyak penggemarnya, ya, terkenal, ya. Hidupnya tenang, tentram, bahagia, dipanggil. Kamu ini orang yang paling enak di dunia ya? Betul. Allah perintahkan malaikat, coba ini celupkan di neraka sebentar ya. Disuruh lup, tarik lagi. Terus ditanya lagi, kamu itu dulu orang yang paling enak ya? Oh enggak ya Allah, saya enggak pernah merasakan keenakan sama sekali. Jadi enaknya di dunia yang sekian lama itu lupa semua ketika dicelup di neraka itu. Enggak usah dicelup di neraka. Dicelup di kolam yang panas itu kira-kira sudah kapok ya, dicelup di WC gitu aja kamu coba ya. Nggak usah ya, orang yang paling nikmat kamu celup di WC, nggak usah lama-lama, setengah jam gitu aja. Kira-kira bagaimana? Udah lupa semua dengan segala kenikmatannya itu. Bagaimana di neraka? Begitu juga ada dipanggil orang yang paling menderita di dunia. Orang yang di dunia itu paling menderita sudah. Ini susah. Kamu orang yang paling menderita di dunia ya? Betul. Coba ini masukkan ke surga sebentar aja. Dimasukkannya, masuk sebentar suruh keluar lagi. Gimana? Kamu pernah menderita dulu di dunia? Oh, nggak pernah, enak terus. Ya. Udah lupa ya. Semua kesedihan, kepedihan di dunia yang sekian lama itu, masuk surga 1 menit sudah lupa semua. Saking enaknya itu. Nah, itu loh, kamu pikirkan gimana itu. Jadi kita ini kalau menderita sedikit aja di dunia sudah mengeluhnya nggak karu-karuan. Betul-betul menderita saya ini, Mas. Sumpah saya ini ya. Duit nggak punya lagi ya. Hari-hari begitu terasa lama ya. Kalau kamu pandang negeri akhirat, bagaimana kenikmatan akhirat, nggak ada apa-apanya. Maka janganlah sampai penderitaan dunia ini membuat kita meninggalkan agama. Kesimpulannya gitu itu. Walaupun menderita cemet gepeng, jangan sampai meninggalkan agama.
Begitu juga kalau kamu tuh jadi orang yang bahagia, paling senang, paling nikmat, jangan sampai kenikmatan-kenikmatan itu melupakan kamu pada agama pula. Kayak apa nikmatnya, nggak ada apa-apanya dibanding nikmatnya akhirat. Kayak apa menderitanya, nggak ada apa-apanya dibanding penderitaan akhirat. Karena orang itu memang dijadikan oleh Allah itu macam-macam. Ada yang di dunia enak, di dunia nggak enak. Tapi itu nggak penting, yang penting taat. Dah. Nah, ada yang di dunia enak, akhirat enak, di dunia menderita, akhirat menderita. Tapi itu tidak usah kamu pikirkan. Kalau gitu saya itu ingin, Pak, di dunia enak, di akhirat juga enak gitu loh, Pak. Iya, itu kan ingin kamu gitu. Tapi kehendak Allah tuh fa'alun lima yurid, tidak bisa ditentang oleh siapa saja. Ya. Orang itu nggak usah bingung menghadapi kehidupan ini. Serahkan semuanya kepada Allah, sibuk dalam taat siang dan malam. Dah, itu aja. Wa kharaja Ahmad bin Tariq bin Lahi'a an Zarraj an Nabi Haytham an Nabi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Musa alaihi salam, sesungguhnya Nabi Musa alaihi salam qala, beliau mengatakan, ay Rabbi, hai Tuhanku, abdukal mu'min, hambamu yang mukmin, tuqattiru alaihi, engkau telah menyempitkan atasnya di dalam dunia, dalam urusan dunia. Ini Nabi Musa mengatakan kepada Allah. Nabi Musa ini punya gelar kalimullah, dia suka pokoknya usul aja sama Allah itu. Memang dia senangannya begitu itu, senangannya doa, senangannya usul. Sampai Rasulullah ke Mi'raj pun ya dia usul, umat kamu nggak kuat tuh kalau sholat begitu, minta keringanan. Pokoknya senangannya usul Nabi Musa itu. Maka Nabi Musa mengatakan kepada Allah, ya Allah, hambamu yang mukmin engkau sempitkan dalam urusan dunia. Kenapa? Maksudnya begitu. Qala, baginda Nabi mengatakan, fayuftahu, maka dibuka lahu untuk Nabi Musa babun, satu pintu, minal jannati, dari surga. Fayang duru ilaiha, maka dia melihat kepada surga. Qala, Allah berfirman, ya Musa, hadza, ini ma'adatu lahu, perkara yang aku siapkan untuk hambaku yang mukmin. Qala Musa, Nabi Musa mengatakan, ay Rabbi, hai Tuhanku, wa izzatika, demi kemenangan engkau, demi kemuliaan engkau, wa jalalika, dan demi keagungan engkau, laukana aqta'al yadin, seumpama hamba mukmin ini putus dua tangannya, warizdain, dan putus dua kakinya, yushabu ala wajihi, diseret di atas wajahnya, mungdu yaumul khalaqtahu, mulai hari engkau menciptakannya, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat, wa kana hadza masiru, dan adalah ini akhirnya, ini masuk surga itu akhirnya, lam yarabu saqatu, maka seolah-olah dia tidak melihat kesusahan kotu sedikit pun, walau sama sekali. Jadi Nabi Musa mengatakan, ya Allah, hambamu yang iman kau sempitkan dalam urusan dunia. Maka oleh Allah dibukakan satu pintu ke surga kepada Nabi Musa. Allah berfirman, inilah yang aku siapkan untuk hambaku yang mukmin yang saya sempitkan dulu dunianya itu. Maka Nabi Musa mengatakan, demi Allah, seumpama hambamu yang iman ini putus kedua tangannya, putus kedua kakinya, dan kemudian bernasib sangat menderita, diseret, menjungkal, mentengkurap ke wajahnya, mulai dia diciptakan sampai hari kiamat diseret terus, kakinya kepotong,
kakinya potong, tetapi akhirnya masuk surga seperti ini, seolah-olah dia tidak pernah menderita sedikit pun. Seolah-olah dia tidak menderita sedikit pun.